kejadian tersebut selalu terjadi di kehamilan anak kedua. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah. Dah tuh kan Wak, setelah 7 bulan kemudian dan sudah memasuki tahun kedua Chani bekerja di puskesmas tersebut, ada salah satu bidan seniornya di sana bercerita tentang kejadian terparah yang pernah terjadi di puskesmas itu. Ada yang lebih parahnya lagi. Kenapa? Jadi ceritanya pada suatu hari ada salah satu keluarga pasien, yakni ini ibu mertuanya. Ibu mertuanya si senior ini mengalami kesurupan di ruang nifas, di mana ibu mertuanya ini loncat-loncat sambil berjongkok kayak kodok, Wak. Kalian bisa bayangkan? Kayak gitu. Nah, tapi anehnya loncat itu nggak cuma sekedar loncat-loncat gini aja, Wak. Loncatnya tinggi, jauh loncatannya, betul-betul kayak loncat kodok. Masuk akal nggak sama kalian? Manusia bisa loncat tinggi kali itu. Dan pada saat loncat itu, posisi tangannya ini memegang kepala, jadi kayak sambil lagi nyisir. Loncat deh. Nggak sampai di situ aja, Wak, kesurupannya. Dia ini juga menggaruk mukanya sendiri kencang kali sampai berdarah-darah mukanya. Itu ibu mertuaku kayak gitu tuh katanya. Setelah dia cakar-cakar mukanya sampai berdarah nih, mohon maaf ya, tiba aja darah tuh keluar dari kemaluannya. Maaf ya. Padahal yang lagi kesurupan ibu mertuaku nggak lagi sakit, nggak lagi melahirkan. Dia cuma nemenin aku yang baru melahirkan. Pas lagi kayak gitu pun susah kali ditangkap untuk ditenangkan, Wak. Loncatnya tinggi kali. Sampai-sampai pasien yang baru lahiran hari itu tuh harus kami ungsikan ke rumah warga saking chaosnya kejadian waktu itu tuh. Dan itu waktunya lama loh, Wak. Seharian full loncat-loncat, tangannya sambil nyisir-nyisir rambut. Terus sambil juga ketawa melengking, Wak. Dan bahkan sampai dibawa ke rumah pun masih kesurupan. Beberapa ustadz berganti-gantian untuk menyembuhkan ibu mertua nih ya. Dibawa ke rumah sakit, nggak bisa sembuh. Dan biar kalian tahu, bahkan kami pernah ngasih obat bius, obat penenang tuh nggak mempan. Darah yang masih ngalir dari bawah tuh masih ada. Nah, tapi ajaibnya, Wak, korban kesurupan itu, which is ibu mertuanya si pasien yang baru melahirkan ini, sembuh setelah 1 minggu kemudian. Dan hampir semua ustadz yang mencoba menyembuhkan si ibu ini pun mengatakan ada yang nggak beres sama puskesmas kalian itu. Wanita yang berbaju biru itu makin menjadi-jadi. Nggak bisa kalian biarkan kayak gini terus. Akhirnya, Wak, tepat di hari Jumatnya, seorang ustadz yang memang dia juga sudah menyembuhkan ibu mertua kesurupan itu dan para keluarga pasien pun berdatanganlah ke puskesmas itu, Wak, bersama dengan Pak RT, dan mereka pun sepakat untuk bapak ibu-ibu gimana nih kalau kayak gini terus, kita dapat gangguan seperti ini terus, nanti akan banyak lagi korban jiwa. Bagaimana kalau kita tebang aja pohon asem yang berada di dekat gerbangnya puskesmas ini? Karena menurut mereka yang mengerti, Bapak, pohon asem yang gede kali itulah adalah tempatnya si biru yang cantik itu. Oh ya sudah, baik, kami setuju. Udahlah tuh, pegawai puskesmas pun diminta untuk mengosongkan area puskesmas. Dikosongin, ya kan, bekerja sama tuh mereka bahu membahu tuh. Setelah dikosongin, semua area puskesmas ini pun sempat disiram pakai air doa dan dibacakan juga ayat-ayat suci Al-Quran gitulah oleh beberapa santri-santri yang ada di sana, murid-muridnya Pak Ustadz tadi. Dan saat proses pembersihan ini dilakukan, Wak, sempat terjadi kesurupan massal.